Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat network diagram menggunakan activity on node atau AON dan akan menghitung estimasi penyelesaian proyek keseluruhan menggunakan metode PDM. Oke, di sini contoh soalnya ada 8 kegiatan dari A sampai H, kemudian sudah ditentukan preceding activity atau aktivitas pendahulunya. Untuk lebih jelasnya ada di modul. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita akan gambarkan menggunakan AON. Nah, ini kotaknya, jadi activity on node. Dalam satu node itu terdapat aktivitasnya. Nah, dalam aktivitas nanti kita akan menghitung early start atau ES, kemudian early finish, latest start atau waktu paling lama untuk dimulai, dan latest finish atau LF. Kemudian akan ditentukan juga slack-nya. Dan ini untuk menuliskan deskripsi dari kegiatan, kemudian D yang di bawah ini adalah durasi, dan yang di atas ini menunjukkan ID atau penomoran kegiatannya. Kita mulai di sini, dimulai dari aktivitas A. Aktivitas A itu di contoh soal adalah analisis bisnis proses. Kemudian aktivitas B dia memiliki kegiatan pendahulunya A. Aktivitas C kegiatan pendahulunya A. Aktivitas D kegiatan pendahulunya A. Kemudian aktivitas E kegiatan pendahulunya B dan C. Aktivitas F kegiatan pendahulunya B, C, dan D. Kemudian aktivitas G, kegiatan pendahulunya F. Aktivitas H, kegiatan pendahulunya E dan G. Oke, kita sudah menggambarkan diagram networknya seperti ini. Jadi digambarkan lengkap dengan kotak-kotaknya, isinya dikosongkan dulu. Nanti kita akan tentukan nilainya masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, baru setiap kegiatan akan memiliki durasi. Jadi durasi akan ditentukan oleh project manager untuk setiap kegiatannya. Di contoh soal sudah ada contoh durasinya. Nah, ini durasi untuk setiap kegiatan. Aktivitas A durasinya 5, B 5, C 11, D 6, E 6, F 20, dan G 10, H 2. Untuk durasi nanti kita tuliskan di sini. Jadi durasinya dulu, aktivitas A itu durasinya 5. B durasinya 5. C durasinya 11. D durasinya 6. E durasinya 6. F durasinya 20. G durasinya 10. Dan terakhir H durasinya 2. Oke, kita sudah tuliskan durasinya untuk setiap kegiatan. Nah, sekarang kita akan hitung. Yang pertama kita tentukan dulu early start dan early finish. Ada 2 teknik yang bisa dilakukan, yaitu perhitungan maju. Jadi perhitungan maju itu dari kiri ke kanan.
karena mulai proyek itu kita tuliskan dari kiri. Jadi membacanya harus dari kiri ke kanan dan tidak boleh atas ke bawah. Jadi ketika kalian menggambarkan diagram network, pastikan diagramnya alurnya arah panahnya adalah dari kiri ke kanan. Jangan sampai ada yang dari atas ke bawah. Kalau kertasnya nggak cukup atau bidangnya tidak cukup, usahakan pokoknya lanjutkan saja garisnya dari kiri ke kanan. Itu. Nah, nanti kita akan menghitung secara maju, yaitu dari kiri ke kanan, dan mundur berarti kebalikannya. Berarti dari kanan ke kiri. Kita mulai untuk menghitung ES dan EF. Berarti kita gunakan alur maju. Alur perhitungan maju dimulai dari kegiatan pertama, yaitu kegiatan A. Nah, aktivitasnya dimulai dari 0. Jadi durasinya dimulai dari 0. Kemudian untuk menghitung early finish adalah waktu paling awal kegiatan tersebut selesai. Di waktu paling awal kegiatan selesai, rumusnya untuk menentukan early finish adalah early start ditambah dengan durasi. Ini karena kita gunakan alur maju. Jadi early finish, early start ditambah durasi. Early startnya tadi kita mulai dari 0, waktu ke 0, kemudian ditambah durasinya 5. Jadi early finishnya 5. Itu untuk kegiatan A. Kemudian lanjut ke kegiatan B, C, D. Untuk kegiatan B, C, D, karena aktivitas pendahulunya sama-sama A dan aktivitas B, C, D ini dilakukan secara paralel. Jadi untuk early start untuk aktivitas B, dia akan melihat dari aktivitas sebelumnya, yaitu A. Jadi early start B itu dimulai dari durasi ke 5. Begitupun untuk C juga dimulai di durasi ke 5, D juga dimulai di waktu ke 5. Kemudian hitung EF-nya atau early finish. 5 tambah 5, 10. 5 tambah 11, 16. 5 tambah 6, 11. Oke, ini untuk aktivitas B, C, D. Kemudian lanjut ke aktivitas E. Aktivitas E, pendahulunya adalah B dan C. Nah, ada 2 aktivitas pendahulu. Early startnya mana yang diambil? Di sini untuk menentukan early start, tadi kan caranya diambil berdasarkan aktivitas sebelumnya. Karena aktivitas E ini aktivitas sebelumnya ada 2, B dan C, maka untuk early start, waktu paling awal kegiatan E ini dimulai adalah setelah kegiatan B dan C. Jadi setelah B, C selesai, ya ambil yang tertinggi. Yang paling tinggi di sini 16. Berarti aktivitas E early startnya adalah 16. 16 tambah 6. Oke, ini untuk aktivitas E. Begitupun yang aktivitas F.
aktivitas F, pendahulunya ada B, C, D. F akan dimulai ketika B, C, D selesai. Berarti kita ambil nilai early start itu berdasarkan early finish atau EF yang paling besar. Dari B, C, D yang paling besar 16. Jadi artinya F ini akan dimulai kalau B, C, D sudah selesai. Ketiganya selesai ya kalau yang paling besar di sini adalah C 16. Kemudian hitung early finishnya 16 tambah 20, 36. Kemudian lanjut aktivitas G. G itu pendahulunya cuman F. Berarti 36 tambah 10, 46. Nah, terakhir aktivitas H. Berarti aktivitas H di sini pendahulunya E dan G. Kita ambil yang terbesar. Jadi H akan dikerjakan ketika E dan G sudah selesai. Jadi 46 tambah 2, 48. Oke, ini kita sudah menghitung estimasi penyelesaian proyek early finish. Jadi waktu paling awal proyek ini bisa selesai secara keseluruhan adalah di durasi ke-48. Ini kita hitung menggunakan alur maju dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita akan menghitung yang di bawah di sini. Latest start, latest finish, kemudian akan menentukan slack-nya juga. Caranya untuk menentukan latest start, latest finish, dan slack lebih mudah jika kita menggunakan alur mundur. Berarti dimulai dari aktivitas terakhir. Latest finish-nya dapatnya dari mana? Latest finish adalah waktu paling lama proyek ini bisa selesai. Kita tentukan waktu paling lama, ya estimasinya adalah berdasarkan tadi waktu paling awal selesai. Jangan sampai kelebihan. Kalau lebih dari waktu paling awal selesai, ya artinya proyek tersebut akan semakin lama selesainya. Maka tentukan untuk di alur mundur waktu paling lama proyek ini bisa selesai samakan dengan waktu paling awal proyek bisa selesai. Berarti latest finishnya 48. Oke. Kemudian karena alurnya mundur, berarti caranya terbalik. Kalau tadi ditambah, sekarang untuk menentukan latest start atau LS karena mundur, LS ditentukan dari latest finish dikurangi durasi. Jadi latest start itu didapatkan dari last finish dikurangi durasi. Last finishnya 48 dikurangi 2, 46. Oke, mundur. Mundur di sini ada dua kegiatan. Ada E, ada G. Untuk yang gampang dulu di sini aktivitas G. Aktivitas G berarti kita tentukan last finishnya berdasarkan latest start dari H. Berarti di sini 46, durasinya 10, kemudian latest startnya berarti 46 dikurangi 10, 36. Nah, untuk aktivitas E pun sama, berarti karena E ini aktivitas setelahnya adalah H, atau H aktivitas sebelumnya itu E, berarti waktu paling lama untuk selesainya aktivitas E ini bisa mengambil dari H, yaitu 46
hari atau di durasi ke 46. 46 dikurangi 6, 40. Kemudian lanjut F. F berarti aktivitas sebelumnya G. Last finishnya 36, bukan sebelumnya, setelahnya itu G. Berarti G sebelumnya F. 36 dikurangi 20, 16. Kemudian di sini ada 3 kegiatan pendahulu. F itu aktivitas sebelumnya B, C, D. Last finishnya gimana? Last finishnya ya sama seperti tadi sebelumnya. Jadi kita ambil berdasarkan latest start dari F. Latest start F itu 16. Berarti ke aktivitas D juga 16. 16 kurang 6, 10. Ini juga 16. 16 kurang 11, 5. Yang ini juga 16. 16 kurang 5 berapa? 11. Nah, sekarang aktivitas A. Karena B, C, D aktivitas pendahulunya itu A, ambil yang mana nih? Kita tadi akan mengambil dari latest start. Latest start, latest start. Mana yang akan diambil? Apakah 11, 5, atau 10? Kalau kita ambil yang paling besar 11, artinya aktivitas A itu bisa selesai paling lama selesainya di durasi ke 11. Yakin, padahal aktivitas A ini adalah aktivitas pertama. Tidak mungkin. Jadi, jika ada percabangan bentuknya seperti ini, yang aktivitas pendahulunya hanya 1, kemudian paralel ada 3 kegiatan atau lebih seperti ini, yang diambil last finish jangan ambil yang terbesar, tapi justru ambil yang terkecil. Kenapa yang terkecil? Kan paling lama selesai. Untuk estimasi, usahakan lakukan estimasi itu seminimal mungkin. Jangan ambil estimasi itu yang besar. Estimasi selesai proyeknya itu ya lebih cepat lebih baik. Berarti di sini aktivitas A last finishnya adalah 5. Latest startnya 0. Oke, sekarang kita sudah menentukan LS dan LF-nya. Yang terakhir ada select. Select itu adalah waktu jeda atau kegiatan tersebut boleh ditunda selama tidak mempengaruhi kegiatan berikutnya. Cara menentukan select paling mudahnya, karena tadi kita sudah menentukan latest start, berarti select ini didapatkan dari latest start dikurangi early start. Caranya agar lebih mudah ya dari alur mundur. Ini dikurangi ini untuk alur mundur. Berarti latest startnya 46 dikurangi early startnya 46, 0. Kemudian aktivitas G 36 dikurangi 36, 0. Aktivitas E
berarti 40 dikurangi 16, 24. Jadi di sini aktivitas E dia boleh punya slack sebesar 24 hari. Jadi di sini contohnya hari. Jadi E dia boleh punya slack sebanyak 24. Kemudian F 16 dikurangi 16, 0. D di sini last startnya 10 dikurangi 5 berarti 5. C 5 kurang 5 0. B 11 dikurangi 5 6. Terakhir A berarti ya karena aktivitas pertama ya tidak boleh ditunda. Oke, jadi di sini kita sudah tentukan aktivitas yang boleh memiliki slack, yaitu aktivitas B, D, E saja. Sisanya aktivitasnya tidak boleh ditunda. Oke, di sini cukup sekian penjelasannya untuk menentukan estimasi penyelesaian proyek dan slack-nya di setiap kegiatan menggunakan metode PDM dan digambarkan dalam bentuk AON. Silakan lanjutkan, kerjakan latihan soalnya sesuai yang ada di modul yang saya kasih nanti. Oke, terima kasih.